Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video keterampilan deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu pada pemeriksaan. Yang pertama ada KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Yang kedua ada tes daya dengar, dan yang ketiga tes daya lihat. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu deteksi dini penyimpangan perkembangan menurut kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Deteksi dini penyimpangan perkembangan bertujuan untuk mengetahui penyimpangan perkembangan anak secara dini sehingga dapat segera dilakukan intervensi. Deteksi dini penyimpangan perkembangan ini meliputi kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, yaitu alat untuk screening perkembangan gerak kasar, gerak halus, bahasa dan bicara, serta sosial dan kemandirian. Yang kedua ada tes daya lihat. Yang ketiga ada tes daya dengar. Pada KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan deteksi dini perkembangan anak meliputi gerak kasar, gerak halus, bahasa dan sastra, bahasa dan bicara, serta sosial dan kemandirian. Jadwal pemeriksaan KPSP yaitu rutin adalah pada umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Nah, pada intervensi hasil KPSP, yang pertama ada skor 9 atau 10, yaitu perkembangan anak sesuai harapan atau S. Skor 7 atau 8, perkembangan anak meragukan M. Skor 6 atau kurang, yaitu kemungkinan ada penyimpangan. Deteksi dini penyimpangan perkembangan dengan KPSP pada balita usia 36 bulan. Alat 4 kubus, gambar-gambar, pensil, kertas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurhayati dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Syahrir Jati Sembilan. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Di antaranya ada pemeriksaan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Yang kedua ada pemeriksaan tes daya dengar, dan yang ketiga ada pemeriksaan tes daya lihat. Di sini dengan Kak siapa? Biasa dipanggil? Oh iya, Kak Dita ya. Nama adanya siapa? Bisa dipanggil? Jadi saya. Tempat tanggal lahirnya? Cirebon 5 Maret 2018. Berarti menginjak pada usia 3 tahun ya, Dita. Baik, sebelumnya pertama akan melakukan pemeriksaan pra-screening perkembangan dulu atau KPSP. Nah, di sini ada suatu alat KPSP, yaitu yang pertama ada kubus, terus ada juga gambar-gambar, kertas, pulpen, dan bola. Nah, tujuan diadakannya pemeriksaan pra-screening perkembangan atau KPSP, tes daya dengar, tes daya lihat, yaitu untuk melihat atau menilai perkembangan anak itu sesuai dengan umurnya atau tidak. Pertama, kita akan melakukan KPSP dulu atau kuesioner pra-screening perkembangan pada anak balita usia 36 bulan atau 3 tahun. Yang pertama, beri kubus di depannya, beri
kubus di depannya, dapatkah anak meletakkan 4 kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Coba deh Elita digabungin. Iya. Satu lagi. Satu lagi. Coba. Yeay, pinter. Bisa ya? Bisa. Terus yang kedua, apakah anak dapat menyebut dua di antara gambar-gambar yang ini? Coba. Ini apa, gambar apa? Kuda. Ini apa? Bapak. Bisaannya. Ini apa ini? Meong. Pinter sekali. Ini apa ini? Oh, gogong. Tangannya ada gogong ya. Ini apa ini? Burung. Pinter. Delita pinter. Berarti udah bisa ya. Yang ketiga, beri. Bisa diberi pensil. Apakah anak bisa mencoret-coret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Coba tulis garis. Nulisnya gimana? Gini sayang. Nah. Bisa gini tuh. Coba. Iya. Bisa ya? Pintar. Nah, selanjutnya coba. Nih. Ini kertasnya pegang. Pegang ya. Pegang. Kasih ke kakak. Kasih kakaknya lagi ke Dita. Kasih ke teteh coba. Kasih ke ini ke teteh ini. Coba taruh di sana di meja. Coba taruh di meja. Taruhnya di itu, berdiri. Dedenya berdiri. Dedenya berdiri. Taruhnya berdiri. Taruh. Nah, coba kesiniin lagi kertasnya. Kertasnya kesini. Iya. Nah, coba berdiri lagi ya. Berdiri. Coba loncatin ya sampai ke sini. Pinter. Awas. Awas jatuh. Udah ya. Terus sini. Di pangku adanya sama kakak. Di pangku. Mana bolanya bola? Nah, ini. Coba lempar. Coba itu lagi ya. Ambil. Lempar. Pintar. Lempar lagi. Iya. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan ya Kak. Yang pertama, dapatkah anak menggunakan dua kata berangkai pada saat berbicara seperti minta minum atau mau tidur, terus mengucapkan terima kasih atau dadah? Bisa tidak? Bisa. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Bisa. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Bisa. Tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan KPST atau Questionnaire Pra-Screening Perkembangan dan didapatkan hasilnya itu 10 ya. Jadi ada 10 skor. Nah, dalam KPSP ini jikalau 10 skor, terdapat 10 skor, itu artinya perkembangan Delita itu sesuai dengan umurnya, seperti itu. Selanjutnya ada video keterampilan tes daya dengar. Deteksi dini penyimpangan perkembangan bertujuan untuk mengetahui penyimpangan perkembangan anak secara dini sehingga dapat segera dilakukan intervensi. Deteksi dini penyimpangan perkembangan ini meliputi
kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, yaitu dilakukan untuk screening perkembangan gerak kasar, gerak halus, bahasa dan bicara, serta sosial dan kemandirian. Yang kedua ada tes daya lihat, dan yang ketiga ada tes daya dengar. Untuk tes daya dengar ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini gangguan pendengaran pada anak agar segera dapat dilakukan penanganan. Pada jadwalnya yaitu setiap 3 bulan pada bayi kurang dari 12 bulan dan setiap 6 bulan pada usia 12 bulan ke atas. Interpretasinya yaitu apabila ada satu atau lebih jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Adapun alat tes daya dengar yaitu yang pertama ada instrumen tes daya dengar menurut umur anak, yaitu umur anak berusia 36 bulan atau 3 tahun. Yang kedua ada gambar-gambar binatang. Yang ketiga ada mainan. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan tes daya dengar ya. Nah, untuk tes daya dengar kita coba dari tubuh dulu, Mas. Nah, ini apa deh ini? Mata. Ini apa ini? Pinter. Ini apa ini? Hidung. Ini apa ini? Tangan. Ini apa ini? Kaki. Itu apa itu? Pinter, gigi. Ini apa ini? Ini rambut. Ini apa ini? Ini apa ini? Iya, telinga. Iya, ini apa ini coba ini? Ayam ya. Ayam. Ini ayam jago. Ini apa? Pinter, kelinci. Ini apa ini? Meong. Kucing ya? Kucing. Ini apa ini? Ini apa ini? Gagak. Ya, ini apa ini? Domba. Iya. Nah, selanjutnya kita akan bertanya yang sama kakak. Yang pertama, ini ada kemampuan eksplisit, yaitu apakah anak dapat menyebutkan nama benda dan kegunaannya seperti cangkir untuk minum, bola untuk dilempar, pensil warna untuk menggambar, sendok untuk makan. Apakah mengerti apa yang dibicarakan di DRK? Bisa ya? Bisa. Untuk yang kedua ada kemampuan reseptif, yaitu apakah ADR Lita itu dapat menunjukkan minimal 2 nama di depannya sesuai fungsi, misalnya untuk minum itu cangkir, terus untuk dilempar itu bola, untuk makan itu sendok, terus untuk menggambar itu pensil warna. Apakah bisa? Nah, untuk yang ketiga ada kemampuan visual. Apakah DR Lita itu secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti pop ame-ame atau ciluk bak? Terus apakah DR Lita menunjuk dengan jari telunjuk jika ingin sesuatu? Terus bukan dengan cara memegang dengan semua jari. Apakah bisa? Nah, baik, dari pemeriksaan tadi, pemeriksaan tes daya dengar ya, bahwasanya DR Lita itu di sini skornya 3 ya dalam pertanyaan ini. Dan tadi juga sudah ada beberapa tindakan tentang menunjuk gambar, terus menunjuk bahasa tubuh, semuanya sudah bisa. Berarti dengan seperti itu pendengaran DR Lita itu dikatakan tidak ada gangguan pendengaran, seperti itu ya Kak Lita.
selanjutnya yakni ada video keterampilan tes daya lihat. Deteksi dini penyimpangan perkembangan yaitu bertujuan untuk mengetahui penyimpangan perkembangan anak secara dini sehingga dapat segera dilakukan intervensi. Deteksi dini penyimpangan perkembangan ini meliputi kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, yaitu alat untuk screening perkembangan gerak kasar, gerak halus, bahasa dan bicara, serta sosial dan kemandirian. Ada tes daya lihat dan tes daya dengar. Pada tes daya lihat ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini kelainan daya lihat agar segera dapat dilakukan penanganan. Pada jadwal pemeriksaannya rutin setiap 6 bulan mulai usia 36 bulan sampai 72 bulan. Pada interpretasinya yaitu apabila kedua mata anak tidak dapat melihat baris ketiga poster E, artinya tidak dapat mencocokkan arah kartu E yang dipegang, kemungkinan anak mengalami gangguan daya lihat. Adapun alatnya yaitu poster E dan juga kartu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tentang tes daya lihat. Nah, di sini ada kartu E-nya ya. Ini kartu E. Terus ini ada poster E-nya juga. Baik, langsung saja. Yuk, manusia. Nah, nanti kalau ditunjuk ini, nanti itunya diarahin ya, sama kayak gini ya. Bisa? Bisa. Coba Delita tunjuk ini yang mana? Iya, benar, betul. Coba tunjuk yang ini gimana, yang ini? Nah, iya, pinter. Coba yang ini lagi. Mana? Ya, pinter. Deh, coba yang ini satu kali lagi, yang ini. Gimana? Mana, lihatin sini kartunya. Ya, pinter. Nah, baik, dari pemeriksaan tadi kita sudah memeriksa tes daya lihat dari Delita. Bahwasanya semua yang ditunjuk itu semuanya benar. Jadi tes daya lihat pada Delita tidak mengalami gangguan seperti itu. Nah, baik Kak, tadi kan kita sudah melakukan semua pemeriksaan, diantaranya pemeriksaan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan, terus pemeriksa tes daya dengar, pemeriksaan tes daya lihat juga. Nah, semuanya sudah diperiksa dan sudah tahu hasilnya ya, begitu. Nah, terima kasih banyak buat waktunya. Kakaknya sama adiknya makasih banyak ya. Lucu banget. Mungkin sudah cukup sekian dari saya, Mega Nurhayati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.